Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar bersilaturahmi dengan tokoh agama Sumatera Barat, sekaligus meresmikan Masjid Suada Muhammadiyah yang berada di Ranting Tanjung Sani, Kabupaten Agam pada 18 Desember 2021. Didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, Kepala Biro Umum Marsikal Fanfan Infansyah, acara juga dihadiri oleh Bupati Agam Andri Warman. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar ingatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga warga sekitar yang hadir akan bahaya di balik narasi kelompok terorisme yang kerap membawa agama sebagai pembenaran atas kekerasan yang dilakukannya. Untuk itu, peran tokoh agama sangat dibutuhkan dalam upaya menangkal propaganda melalui bimbingan dan pembekalan ilmu dan juga ajaran agama yang benar kepada masyarakat, utamanya generasi muda yang merupakan target utama perekrutan kelompok terorisme. Semakin luas sinergi yang dijalin diharapkan dapat memaksimalkan upaya pencegahan aksi teror dan bersama ciptakan NKRI yang damai dan harmoni. Guna merangkul sebanyak-banyaknya stakeholder dalam upaya penanggulangan radikalisme intoleran, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan penjajakan dengan PT Jababeka Terbuka. Pertemuan yang dilakukan di Menara Batavia, Jakarta ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Sekretaris Utama Maijen TNI Deddy Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, serta Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra. Dan hadir dari pihak Jababeka adalah Chairman and Founder Setyono Juandi Darmoni, serta Wakil Komisaris Utama Suhardi Alius. Kegiatan ini digelar guna membahas rencana kerjasama yang akan dilakukan kedua belah pihak terkait pembangunan kawasan khusus terpadu Nusantara di wilayah kawasan PT Jababeka Terbuka. Melalui Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Direktorat Bilateral, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar Year-End Counter-Terrorism Briefing 2021. Acara yang diadakan di kantor BNPT Jakarta ini digelar secara online dan offline, dihadiri oleh para perwakilan kedutaan besar mitra asing BNPT. Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan setidaknya 3 poin penting yang menjadi pembahasan dalam acara, yakni mengenai euforia kemenangan Taliban, tren meningkatnya peran wanita sebagai pelaku radikalisme terorisme, serta pendanaan aksi terorisme. Selain itu dilakukan pula paparan oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto dan Direktur Perangkat Hukum Internasional Laksamana Pertama TNI Joko Sulistianto. Year-End Counter-Terrorism Briefing dilakukan sejak tahun 2020. Kegiatan ini diadakan guna berbagi informasi oleh mitra asing BNPT terkait perkembangan dan ancaman aksi terorisme di tingkat global, regional, dan nasional, serta apa saja yang menjadi prioritas dan rencana kerjasama dalam rangka penanggulangan terorisme. Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (PE) tahun 2020-2024 kembali menggelar rapat koordinasi kedua di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat. Adapun rapat membahas terkait draft laporan pencapaian yang telah diinput oleh masing-masing kementerian dan lembaga secara digital melalui platform IK Hub. Dalam kesempatan tersebut, para vokal poin kementerian dan lembaga yang hadir memberikan masukan serta saran dalam rangka menyempurnakan laporan sebelum nantinya diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia di akhir tahun 2021. Berlangsung selama 2 hari, Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Deddy Sambowo membuka diskusi hari pertama pada 22 Desember 2021 yang dibagi ke dalam 2 sesi, yakni sesi kelompok kerja pilar pertama diketuai oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Maijen TNI Nisan Setiadi dengan fokus pencegahan.
serta sesi kelompok kerja pilar kedua diketuai oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendra yang berfokus pada penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional. Rapat juga dihadiri oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto beserta Direktur dan jajaran BNPT. Laporan RANPE tahun 2021 sendiri bersifat Inception Report atau laporan awal yang berisi tentang gambaran besar manajemen pelaksanaan RANPE dalam memperlihatkan kesiapan pelaksanaan di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan draft laporan pencapaian, saat ini terdapat 175 kegiatan kelompok kerja pilar 1 dan 31 kegiatan kelompok kerja pilar 2. Namun data bersifat dinamis, mengingat beberapa kementerian dan lembaga belum berkontribusi dalam pelaporan pencapaian. Para focal point masih memiliki waktu untuk menginput data hingga 27 Desember 2021. Bertempat di Perpustakaan Profesor Djoko Sutono, kawasan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, menjadi narasumber podcast dari Center Terrorism and Radicalism Studies atau CTRS. Kepala BNPT pun berikan apresiasi untuk podcast yang dipandu oleh Alvin Adam. Ia juga menambahkan program seperti ini dapat membantu dalam upaya edukasi kepada masyarakat terkait bahaya terorisme sehingga informasi yang diberikan dalam bentuk konten kreatif dapat lebih mudah dicerna masyarakat serta dapat meningkatkan daya tangkal dan daya cegah terhadap paham radikalisme intoleran. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhaendra, hadir dalam rapat Komite Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU pada 23 Desember 2021 di ruang rapat Nakula Kemenpolhukam. Dipimpin oleh Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, serta pimpinan dan perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Adapun rapat membahas terkait dengan komitmen stakeholders anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APUPPT) yang hadir dalam upaya memenuhi 4 prinsip Voluntary Tax Compliance (VTC) yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) di tahun 2023. Pendanaan terorisme merupakan salah satu faktor pendukung kuat dalam terjadinya tindak pidana terorisme. Untuk itu, BNPT nyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah aliran dana masuk ke dalam kantung jaringan terorisme di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali gelar rapat koordinasi bersama dengan kelompok kerja pilar ketiga Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024. Kegiatan yang digelar pada hari kedua ini fokus membahas tentang bidang kemitraan dan kerjasama internasional. Terdapat 2 fokus strategi besar dalam kelompok kerja pilar ketiga, yakni peningkatan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, serta peningkatan kerjasama internasional pada instrumen hukum internasional dalam penegakan hukum penanggulangan terorisme dan PE. Dibuka langsung oleh Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Deddy Sambowo. Ia pun mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh kementerian, lembaga yang tergabung dalam kelompok kerja atas upaya implementasi RANPE di masyarakat. Selain diikuti oleh 5 kementerian lembaga yang tergabung dalam kelompok kerja pilar ketiga, yakni BNPT, Bappenas, Kemenlu, PPATK, dan Kemenkumham, rapat kali ini juga melibatkan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, seperti Asian Muslim Action Network, Habibie Center, PISGEN, serta Aliansi Indonesia Damai. Keikutsertaan organisasi masyarakat sipil ini sejalan dengan harapan yang disampaikan oleh Kepala BNPT terkait implementasi RANPE guna maksimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di lapangan.
Kelompok kerja pilar ketiga sendiri memiliki masing-masing 10 aksi pada fokus pertama dan 5 aksi untuk fokus kedua. Para anggota dari kementerian lembaga sendiri masih diberikan waktu untuk melengkapi laporan rencana aksi sampai dengan tanggal 27 Desember. Untuk kemudian dilanjutkan dan dibahas pada rapat koordinasi ketiga Sekretariat bersama RAN PE yang akan dihadiri oleh Kepala BNPT pada 28 Desember mendatang.